Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Cynthia Nirwana dengan NPM 22018. Di mana di sini saya berperan sebagai dokter dan pemeriksa dan nanti rekan saya akan bertindak sebagai pasiennya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Oke, perkenalkan saya Dokter Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Rivo, Dok. Oke, Rivo. Usianya berapa, Rivo? 22, Dok. 22 tahun. Sebelumnya Rivo sudah berkeluarga? Belum, Dok. Oke, belum. Untuk pekerjaan sehari-hari apa? Saya biasa bekerja di kantoran, Kantoran. Tinggalnya di sini di mana? di Tabing, Dok. Oke, silakan Rivo, apa yang bisa saya bantu keluhannya gimana? Akhir-akhir ini saya merasa kayak sesak itu, Dok. Sesak, sesaknya udah dari kapan? Sudah 2 hari yang lalu, ya. 2 hari yang lalu. Sesaknya kayak gimana? Kok bisa sesak? Timbul sesak itu gimana, Wak? Awalnya ketika pada saat di ruangan yang dingin, Dok. Oke. Soalnya kan ruangan kantor saya itu dingin loh, gitu, Dok. Oke, berarti faktor pemicunya adanya dingin, sesak kemarin itu. Oke, kira-kira ada faktor yang lain yang memperberat sesaknya? Di rumah saya juga sesak itu karena ini, Dok, karena abang saya suka merokok itu, Dok. Oke. Nah, jadi ketika saya berada dekat abang saya itu kayak timbul aja sesak deh gitu. Oke, karena asap apa ya? Iya. Oke, kalau kira-kira kalau Rivo di rumah atau di kantoran, apa yang Rivo lakukan untuk meredakan sesak itu? Biasanya saya istirahatkan badan sih, Dok. Istirahat ya. Kalau lagi baring, sesak nggak? Kalau dibandingkan berdiri lebih sesak yang berbaring. Lebih sesak yang di berbaring. Terus kalau malam-malam, sesaknya sampai kebangun? Iya, Dok, malam-malam juga sering juga kamu gitu. Oke. Nafasnya merasa ada berbunyi nggak di nafasnya? Iya, Dok, berbunyi. Oke. Nafasnya berbunyi berarti ya? Iya, Dok. Ada batuk? Batuk tidak ada, Dok. Demam ada? Demam tidak ada. Nyeri dada ada? Tidak ada, Dok. Oke. Ada gejala lain yang mungkin belum disebutkan? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Nafsu makan aman? Aman, Dok. Sebelumnya Ibu udah pernah mengalami hal ini? Pernah, Dok. Dulu waktu kecil, udah lama banget. Waktu kecil, ada melakukan pengobatan? Tidak pernah melakukan pengobatan, Dok. Oke. Kalau di keluarga ada nggak yang mengalami hal serupa, punya gejala yang sama? Kebetulan ibu saya juga karena sesak juga. Oh, ibu ya? Hmm. Oke. Sebelumnya ada konsumsi obat-obatan? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah. Kalau obat-obatan terlarang, mohon maaf ya. Tidak pernah. Oke. Merokok? Merokok tidak pernah. Tidak pernah. Alkohol? Tidak juga, Dok. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Rivo, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Dok. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya nanti mungkin saya akan minta Rivo untuk melepaskan pakaiannya, menggunakan mungkin pemeriksaan gitu ya, untuk kita menilai secara keseluruhan letak masalahnya di mana gitu ya. Nah, terus nanti mungkin ada rasa tidak nyaman, karena saya akan ada namanya palpasi, terus saya meraba gitu. Nah, Pak Rivo tetap bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Bisa dia, Dok. Bersedia. Oke. Saya mesti tahu terlebih dahulu ya. Baik, untuk yang pertama kita harus melakukan pemeriksaan inspeksi secara umum terlebih dahulu. Jadi kita memperhatikan pasiennya dari ujung kepala hingga ujung kakinya, dari pertama kali pasiennya datang. Nah, kemudian kita melakukan inspeksi secara khusus, yaitu yang pertama, inspeksi pada pola napasnya. Yang kita nilai adalah yang pertama frekuensi napasnya, yang mana itu normalnya 12-20 kali per menit. Jadi kita hitung pasiennya bernapas berapa kali dalam 1 menit. Kemudian selain itu kita bisa juga untuk sekaligus menilai apakah napas pasien ini reguler atau tidak, karena memang ada beberapa pola napas yang memiliki kelainan, misalnya ada napas Kussmaul, Shaney, Stoll, dan yang lain-lainnya. Saya menilai dulu napasnya selama 1 menit. Oke, nah jadi didapatkan pernapasannya memang sedikit meningkat, disebut dengan kondisi tachypnea. Selanjutnya kita menilai bentuk dada. Bapak boleh duduk dulu sebentar? Oke. Nah, di sini kita menginspeksikan dinding dada atau rongga dadanya. Nah, yang dilihat secara dari luar. Nah, normalnya ukuran rongga dada itu adalah 2x1 ya. Jadi 2 baru kali 1. Nah, tapi ada beberapa keabnormalan bentuk dada ini. Yang pertama itu ada barrel chest. Jadi kalau barrel chest itu rongganya itu membesar. Nah,
Ada juga yang bentuk lainnya rongga dada, yaitu misalnya ada pigeon chest namanya, yaitu ada tonjolan, baik itu satu tonjolan maupun dua tonjolan. Yang ketiga keabnormalan adalah funnel chest, di mana adanya lengkung pada dada pasien yang mengalami keabnormalan tersebut. Tapi di sini tampak normal. Selanjutnya, kita juga bisa menilai adanya kelainan tulang belakang. Kalau dari samping kita bisa menilai lordosis ataupun kifosis, sedangkan kalau dari belakang kita bisa menilai skoliosis. Kalau dari belakang kita juga bisa menilai adanya gibus. Nah, jadi gibus itu adalah tonjolan tulang belakang yang biasanya ditemukan pada pasien TB-nya. Di sini normal ya. Nah, selanjutnya kita menginspeksi tangan, di mana pasien diminta untuk melakukan yang namanya Shamrod test. Jadi, Bapak satukan jempolnya seperti ini, di mana hal ini untuk menilai clubbing finger ada atau tidaknya. Nah, kalau misalnya Shamrod testnya positif, berarti tidak ada celah di tengah-tengahnya. Nah, kalau ini kan ada celah, berarti normal, bukan clubbing finger. Kemudian kita menilai fluffing tremor. Bapak boleh dorsopleksikan tangannya seperti ini, kemudian tahan selama kurang lebih 30 detik. Nah, biasanya pada pasien-pasien COPD berat, kemudian pada pasien-pasien yang mengalami distress pernapasan, ini akan tremor. Selanjutnya kepala dan leher. Nah, di mana di sini kita inspeksikan bagian sklera dan konjungtivanya, apakah terlihat pucat yang mengindikasikan adanya anemia. Nah, untuk selanjutnya kita menilai sekitar mulut, di mana kita menilai apakah ada kebiruan. Kalau ada kebiruan berarti menandakan adanya sianosis sentral. Nah, kalau sianosis sentral berarti mengindikasikan adanya distress pernapasan. Kita menilai apakah ada pembengkakan limfonodus di sekitar leher. Oke, kita inspeksikan. Dan kita melakukan pengukuran JVP kalau diperlukan. Kalau misalnya gejala pasien itu mengarah ke gagal jantung kanan. Karena biasanya pada pasien gagal jantung kanan, JVP-nya akan meningkat. Terus selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi. Yang pertama itu limfonodus terlebih dahulu. Kita nilai apakah ada pembesaran KGB. Baik, Bapak mohon izin ya. Oke, tidak ada ditemukan pembesaran KGB. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan deviasi trakea, dan kita raba trakeanya apakah ada dia deviasi. Nah, kalau ada deviasi menandakan adanya pneumotoraks. Oke, di sini masih lurus dan normal. Selanjutnya kita palpasi dinding dadanya untuk menilai apakah ada benjolan, emfisema subkutis. Oke, izin ya Bapak, mohon maaf. Oke, tidak adanya massa, juga tidak ada bunyi krepitasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vokal primitus, di mana kita meminta pasiennya untuk menyebutkan angka 777. Nah, ini kita untuk menilai apakah hantaran suara pada pasien ini normal antara kiri dan kanan. 777, 777, 777. Kiri dan kanan sama. 777, 777, 777, 777. Hantaran suaranya normal. Selanjutnya kita menilai ekspansi dinding dada dengan cara kita mempertemukan ibu jari seperti ini, kemudian kita letakkan di tengah, kemudian kita minta pasiennya untuk bernafasnya antara tangan kanan dan tangan kiri saya simetris. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Normalnya itu pada paru itu adalah sonor. Nah, kalaupun misalnya adanya hipersonor berarti menandakan terlalu berlebihnya udara di dalam paru-paru. Kemudian bisa juga redup. Kalau redup itu batas jantung, tapi juga ada kelainan berbatasan dengan tumor. Kalau peka apalagi berarti menandakan adanya massa di bawah dinding dadanya. Untuk melakukan perkusi kita lakukan di sela-sela iga atau disebut dengan RIJ. Lakukan kiri dan kanan. Nah, boleh kita lakukan di depan dan kita lakukan juga di belakang. Suara paru itu adalah sonor. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan auskultasi pada paru, yaitu yang pertama kita menilai yang normal-normal terlebih dahulu. Kita pastikan stetoskopnya sudah benar. Nah, biasanya di sini kita akan menemukan suara trakeal. Nah, kalau di sini kita biasanya menemukan suara bronkial. Nah, kalau di sini kita biasanya mendengar suara bronkofesikular. Sedangkan di sini
Dan di sini biasanya kita menemukan suara vesicle. Vesicular. Oke. Adapun suara yang saya dengar dari pasien ini adalah adanya suara napas tambahan, yang wheezing, atau disebut juga dengan meni, yang mengindikasikan adanya obstruksi saluran napas. Nah, biasanya kalau pada hal ini lebih dikaitkan ke arah asma sesuai dengan gejala yang dikeluhkan pasien tadi. Nah, beberapa kelainan lain pada auskultasi dapat kita jumpai seperti Oke, silakan duduk lagi ya. Dari pemeriksaan fisik yang kita dapatkan tadi ada kelainan suara ya, namanya itu wheezing atau bunyi. Nah, ini bisa ditemukan pada orang yang asma. Nah, sesuai juga tadi dengan keluhan Rivo tadi. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Oke, silakan. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Terima kasih, Dok. Sampai